Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, dan Saudara dimanapun kita berada saat ini. Kembali lagi kita bertemu dalam program Night Call, program kerja Departemen Pelkes GPIB. Dan malam ini bersama saya, Pendeta Stella Patipelohi, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang sedang menempuh studi S3 di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ibu Bapak, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam Sabda Bina Umat Renungan Malam. Sekiranya firman Tuhan malam hari ini akan menguatkan kita, menutup malam kita dengan refleksi sepanjang hari dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan Yesus tetap senantiasa memelihara hidup kita. Meskipun kesulitan kita alami, tapi kita tetap merasakan kasih Tuhan ada bagi kita. Sebelumnya mari kita persiapkan bacaan kita dalam Kejadian pasal 47, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan suara firman-Mu yang akan menuntun, memberkati kami pada jalan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya firman-Mu memberikan kami penyemangat, menjadi pedoman pada jalan-jalan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ada dalam hati dan pikiran kami, dan kami hidup setia padanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 47 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 saya akan membacakannya untuk kita bersama. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan malam hari ini saya mengambil nas dari ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya sekali lagi. Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Ibu, Bapak, dan Saudara, seringkali kita menyebut segala sesuatu yang di luar diri kita, atau bahkan yang berbeda dengan kita dengan sebutan asing atau orang asing. Namun Ibu Bapak, tak jarang apa yang asing atau orang asing tadi itu dikategorikan sebagai yang berbeda, atau bahkan karena berbeda dianggap mengancam dan menjadi musuh kita. Begitulah kemudian
terbangun relasi-relasi yang syarat dengan kecurigaan dan penuh konflik hingga lingkaran kekerasan yang tak ada habisnya. Mungkin hal ini bisa digambarkan seperti kata-kata Thomas Hobbes yang mengatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kita saling curiga, karena itu siap untuk menerkam kapan saja. Padahal yang seharusnya ibu bapak cara pandang kita adalah cara pandang seperti Emmanuel Levinas, seorang filsuf Prancis yang mengatakan respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab maka aku ada. Hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas hidup orang lain. Nah, ibu bapak dan saudara, bacaan kita malam hari ini menunjukkan cara pandang yang berbeda tentang yang asing atau orang asing. Yang pertama, itu terlihat dari bacaan ini bahwa keasingan itu menjadi sesuatu yang eksistensial, artinya yang tak terbantahkan dan ya buat apa ditolak. Keasingan itu bukan sesuatu yang harus ditolak atau sesuatu yang harus dibenci. Keasingan itu seharusnya adalah bagian yang diterima sebagai bagian dari diri sendiri. Karena kita menganggap bahwa aku sendiri adalah orang asing. Nah, dan salah satu cara yang ramah untuk menerima yang asing atau orang asing adalah dengan cara menganggap diri sendiri sebagai orang asing. Mari kita perhatikan perikop pada malam hari ini. Pertama, ayatnya yang keempat yang memang tidak kita baca, tapi ibu bapak boleh melihat sebentar pada ayat keempat di atas. Itu mau menjelaskan tentang identitas diri Yakub dan keluarga besarnya sebagai orang asing. Ayat 4 mengatakan kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Ayat 4 ini mau menggambarkan tentang identitas diri Yakub dan keluarganya sebagai yang asing yang berziarah mengembara di dunia ini walaupun saat itu sedang berada dalam kelaparan. Bahkan ibu bapak, identitas sebagai orang asing itulah yang diulang pada ayat 9 yang tadi kita baca di awal sebagai nas kita, yang mengatakan aku Yakub, yang disebut Yakub adalah orang asing dan nenek moyangku pun adalah orang asing. Yang kedua, ayat 6 mau menjelaskan sikap Firaun yang terbuka pada orang asing, yaitu Yakub dan keluarganya yang mengungsi karena kelaparan hebat di Kanaan. Ayat 6 mengatakan di sana tanah Mesir itu terbuka untukmu. Ayat 6 ini mau memberikan gambaran tentang keramah tamahan, kesanggrahan, hospitalitas yang ditunjukkan Firaun atas orang lain yang disebut asing tadi. Yang disebut orang asing yang tidak dikenal, bahkan Firaun tidak menyebut mereka musuh. Firaun juga tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang yang akan diperangi. Seolah-olah ibu bapak keramah tamahan Firaun ini mau mengatakan apa yang tak terelakkan. Dari lubuk hati Firaun bahwa ia sendiri juga adalah orang asing. Orang yang perlu diberikan sapaan hangat. Orang yang perlu mendapatkan dekapan penuh kasih, penuh cinta. Dan ayat 7 dan 10 itu menjadi bukti yang dikatakan bahwa Firaun mau menerima berkat dari orang asing seperti Yakub. Ibu bapak, perjumpaan antara Yakub bersama keluarganya dengan Firaun seperti diwartakan pada ayat 7 sampai 12 yang menjadi bacaan kita, di tengah-tengah kenyataan bahwa masing-masing mereka adalah asing, seolah-olah terbangun sebuah chemistry
terbangun titik lebur yang mengharu biru dalam sikap kesanggrahan, sikap keramah tamahan, sikap hospitalitas, bahwa Firaun membuka dirinya bagi kehadiran yang asing, kehadiran yang lain. Yakub dan keluarga besarnya. Sebaliknya, Yakub memberkati Firaun karena kasihnya kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara, firman Tuhan malam hari ini memberikan kita refleksi. Apa makna orang asing bagi kita? Orang asing adalah orang yang hidupnya hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Ia mengembara kemana-mana tempat, mengikuti arah angin Allah atau yang disebut dengan roh Allah yang menggerakkan pergi menjadi berkat Allah sekaligus menjadi berkat dimanapun kita berada. Status orang asing itu sesungguhnya status kita semua, ibu bapak. Yang pertama, status gereja. Bahwa gereja ini adalah komunitas orang asing yang sedang berziarah di tengah dunia milik Allah ini, yang hidupnya mengandalkan Allah dan selalu rindu bertemu dengan Allah. Yang kedua, status orang percaya. Kita semua adalah orang asing yang sedang mengembara di dunia ini. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu krisis ke krisis yang lain. Kita jatuh bangun, kita gagal, lalu kita berhasil, kita coba lagi. Namun semuanya itu kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita yang pernah atau yang sekarang berada di Pospelkes, saya pernah di Pospelkes ibu bapak. Sesungguhnya kita adalah orang asing. Kita datang ke tempat yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kita diutus Tuhan ke tempat yang jauh, yang tidak pernah ada dalam bayangan dan perkiraan sebelumnya. Kita adalah orang asing bagi orang yang kita jumpai. Kita asing dengan wilayah kita. Kita asing dengan kebudayaannya yang ada. Kita asing dengan bahasa yang ada. Kita asing dengan cara hidupnya. Dan lain sebagainya. Namun ibu bapak, apakah keasingan itu harus ditolak dan dimusuhi? Tentu tidak. Kita mau seperti Yakub bersama keluarganya dan Firaun. Mereka saling menerima. Mereka saling memahami satu dengan yang lain. Mereka menerima dengan sikap sanggrah dan hospitalitas. Dan masing-masing mereka saling menerima untuk sama-sama saling menjadi berkat. Orang asing adalah siapa saja yang hidupnya bergantung pada Allah. Orang asing adalah penampakan wajah Allah itu sendiri, yang mendamba sapaan penuh hangat dari siapa saja, cinta yang merangkul, dan sikap hormat yang menerima yang lain sebagai aku. Orang asing pun, ibu bapa, bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ini seperti Firaun bagi Yakub dan keluarganya, sebaliknya Yakub bagi Firaun. Kiranya kita menjadi orang asing yang menjadi berkat. Dan kiranya kita menerima keberadaan orang asing yang datang dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang asing yang hidupnya bergantung pada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari kami boleh melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan. Kami boleh mengerjakan banyak hal. Kiranya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini menjadi berkat. Dan kiranya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan utus kami. Kami bersyukur untuk firman dan kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya kami boleh belajar menerima kehadiran yang asing
menerima orang asing menjadi bagian dari milik hidup kami. Dengan keyakinan bahwa kami pun orang asing yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Kami pun adalah orang asing yang selalu hidup atas belas kasihan Tuhan. Kiranya hidup kami ramah pada orang lain, penuh dengan dekapan hangat cinta kasih pada orang lain. Kami menerima yang lain, menerima yang asing dengan hospitalitas, dengan kehangatan, dengan keramahan, dengan penuh cinta kasih. Karena kami percaya bahwa orang asing sekalipun Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaannya. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga istirahat kami hingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali melakukan aktivitas dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dalam kesusahan, dalam kewaspadaan, dalam keputusasaan, dalam sukacita, dalam keadaan apapun di situasi yang pelik saat ini. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka. GPIB secara khusus Tuhan memberkati, berkati semua jemaat-jemaat dimanapun berada, pos-pos pelayanan dan kesaksian dimanapun berada, jemaat-jemaat Tuhan bersama dengan para pendeta, presbiter, diaken, dan penatua. Tuhan memimpin dan memberkati kehidupan mereka. Berkati Departemen Pelkes GPIB. Kiranya Tuhan menopang dan memberkati setiap kegiatan dan program kerja yang ada. Bahkan ketika kami berada di bulan pelayanan kesaksian, kami juga mau menjadikan bulan Pelkes ini menjadi tempat kami untuk saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain secara khusus dalam kemandirian pos-pos Pelkes GPIB. Kami berdoa untuk semua orang, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Situasi hari ini yang begitu menyesakkan hati, situasi yang pelik, situasi yang serba tidak pasti, bahkan situasi yang membuat kami berada dalam ketakutan. Kiranya kami tetap berharap Tuhan dengan penuh cinta kasih-Mu akan tetap menguatkan, menghibur, dan menolong kami semua. Biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan pimpinan Tuhan dan tentunya dengan penuh harap pada waktu-Mu. Engkau akan menolong kami keluar dari situasi ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, demikian Night Call malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kita sebagai keluarga besar GPIB, kita mau senantiasa mendukung pos-pos Pelkes kita, pos-pos Pelkes di GPIB secara khusus, yang kita tetap melihat bahwa GPIB memiliki sumber daya insani. Sama seperti kegiatan webinar pada hari Senin kemarin, bahwa saya mencatat 3 hal yang menarik dari 3 pembicara, bahwa pertama pos Pelkes itu kemandiriannya tidak terlepas dari sumber daya insani dan GPIB memilikinya. Dan pos Pelkes tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa dukungan dan topangan kita sebagai keluarga besar GPIB. Mari kita menopang, mari kita memberikan bentuk bantuan kita. Bahkan 3 rahna sumber daya insani pos Pelkes, atau saya mau menyebutkannya dengan trilogi kemandirian, yaitu teologi, daya, dan dana. Kiranya kita dapat mendukung pos-pos Pelkes GPIB untuk sesuai dengan harapan kita untuk mandiri. Kita tidak akan pernah membayangkan pos Pelkes ini dapat mandiri tanpa dukungan kita. Jadi marilah kita boleh bersama-sama mendukung dan menopang apa yang menjadi harapan kita bersama bagi pos pelayanan dan kesaksian yang kita miliki. Tuhan memberkati kita.